Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faisal Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transformasi digital diagnosis diabetes melalui sistem penunjang keputusan berbasis machine learning. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Wahyuni, yang kedua ada Maimunurul Irsyad, ketiga ada Lia Utami Putri, dan yang keempat Nur Syafitri. Kepada pembicara pertama disilahkan. Next. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan sistem pendukung keputusan dalam industri kesehatan, yang dimana sekarang itu industri kesehatan menghadapi ledakan data medis yang sangat besar, sehingga dokter itu memerlukan alat bantu untuk mengelola informasi tersebut secara tepat. Nah, secara definisi, SPK itu merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk memperkuat kemampuan kognitif tenaga medis dalam mendiagnosa. Nah, adapun fokus kita pada proyek ini yaitu penanganan diabetes, yang dimana penyakit diabetes ini memerlukan analisis data yang berkelanjutan seperti kadar glukosa, pola makan, serta faktor genetika. Sehingga dengan adanya SPK ini dapat membantu tenaga kesehatan untuk mengurangi kesalahan diagnosa dan memberikan rekomendasi perawatan yang lebih personal. Kemudian di sini yaitu kita melangkah ke bagian peran komponen utama SPK dalam perspektif teknik informatika, yang dimana yaitu yang pertama ada basis data. Nah, basis data ini digunakan sebagai gudang ataupun tempat penyimpanan data yang berisi rekam medik elektronik, hasil laboratorium ataupun data real time yang lainnya, yang dimana akan digunakan oleh pasien. Namun terlebih dahulu data ini perlu yang namanya proses cleaning untuk membersihkan outlier ataupun data-data yang tidak penting. Next. Kedua, model analitis MMS. Model analitis ini menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola data kesehatan yang kompleks. Sistem ini menerapkan model klasifikasi untuk menentukan tingkat risiko diabetes, sementara model prediktif meramalkan perkembangan penyakit. Terdapat juga model optimasi membantu dokter menentukan dosis obat atau insulin yang presisi berdasarkan profil biologis pasien. Hasil pengelolaan model ini memberikan rekomendasi berbasis data yang objektif, sehingga keputusan medis tidak lagi hanya bergantung pada intuisi semata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka pengguna didesain secara intuitif untuk menyajikan hasil analisis yang kompleks ke dalam bentuk visualisasi dashboard yang mudah dipahami. Fitur interaktif seperti grafik, tren, dan heatmap memungkinkan dokter untuk memantau fluktuasi kondisi pasien secara kronologis dan sangat mendetail. Sistem ini menyediakan peringatan dini otomatis berupa notifikasi visual saat parameter kesehatan pasien kritis. Selain itu, dokter dapat menginput data baru secara otomatis, memperbarui database, dan menjalankan ulang analisis model secara dinamis. Next. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan implementasi SPK. Manfaat utama yang pertama tantangan implementasi SPK. Dari sisi manfaat utama, SPK mampu meningkatkan akurasi diagnosis karena dapat yaitu manfaat dan tantangan implementasi SPK. Dari sisi manfaat, SPK mampu meningkatkan akurasi diagnosis karena dapat meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, efisiensi juga meningkat karena proses pengolahan data yang biasanya memakan waktu lama bisa dipercepat
menjadi hitungan detik. Di balik manfaat tersebut, ada beberapa tantangan. Salah satunya adalah interoperabilitas, yaitu kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sistem yang berbeda. Selain itu, ada juga tantangan dalam aspek etika dan transparansi, terutama terkait tanggung jawab dokter terhadap keputusan yang dibantu oleh sistem berbasis AI. Sebagai kesimpulan, sistem pendukung keputusan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di bidang kesehatan, terutama dari segi akurasi dan berbasis data. Kedepannya, SPK akan berperan sebagai asisten cerdas yang membantu tenaga medis, bukan menggantikan mereka. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kualitas data, kecerdasan model yang digunakan, serta kemudahan antarmuka bagi pengguna. SPK berpotensi menjadi standar baru dalam pelayanan kesehatan modern yang lebih proaktif, efisien, dan aman bagi masyarakat. Oke, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai transformasi digital diagnosis diabetes melalui sistem penunjang keputusan berbasis machine learning. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kendala teknis lainnya selama presentasi berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.